Assalamualaikum. Hmm, Makasih ya udah datang Makasih hari ya. ini. Waalaikumsalam. Mungkin Gimana? kita ada waktu Kita ada 15 waktu menit ini 15 Bunda. menit kita. Bunda pengen ngobrol apa sih? Apa sih? Kemarin kau udah Kemarin kau udah janji-janjian di kontek-kontekan. kejadian di kontak-kontakan. Mana ya? Ada yang sedikit perlu diungkapkan. Mhm. Hmm, ya awalnya sih apa ya? Yang selama ini jadi pertimbangan. Masalah apa? Sharing pengalaman ya. Yang awalnya itu masalah prestasi anak-anak. Oh. Nah, di sekolahku itu ya sudah berusaha sih keserannya kan gitu. Sudah berusaha untuk waktu terutama pada lomba O2SN. Iya. Nah, di situ kan jadi memang tahun-tahun kemarin tuh belum berhasil. Bahkan sampai pernah pengalaman juga itu dari siswaku sendiri. Dari O2SN mapel untuk matematika. Wah, dia tuh sebenarnya kesehariannya bagus banget. Tapi pada saat lomba, pada saat kegiatan, langsung down. Oh gitu. Bahkan dari kecamatan itu peringkatnya 30 lebih. Sampai peringkat belakang-belakang. Padahal dari keseharian, dia itu orangnya paling cepat banget anaknya. Tapi kak ya mungkin dari beberapa faktor, tapi ya butuh masukan sih gimana nanti kedepannya. Jadi bahkan kemarin tuh cuma dapat 2, itu pun juara harapan. Mungkin dari Bunda ada pengalaman gimana untuk solusi atau paling tidak untuk kedepannya lebih baik lah. Oke, kayaknya ini masalah yang biasa kita temui ya. Sebagai seorang guru pasti sedih banget kalau kita ngelihat anak didik kita itu tidak berhasil dalam lomba, ajang lomba yang dia tekuni, padahal susah-susah payah ya. Nah, sejauh ini coba sih ceritakan gimana proses pendampingan sebelum Ananda itu berangkat. Kok katanya dia ketika berangkat bisa jadi down, kemampuannya tidak sama dengan yang kesehariannya. Bunda bisa ceritakan. Kalau pengalaman dari waktu itu sih apa ya, kebijakan dari KS saja sih sebenarnya. Jadi anak itu mungkin kalau menurut teman-temannya ya, yang cerita itu udah temannya sendiri, dia sebenarnya butuh support dari pembina. Nah, pada saat lombanya, hari-harinya itu ternyata pembinanya tidak diizinkan untuk keluar sekolah oleh KS-nya, sehingga dia didampingi oleh guru yang lain. Mungkin di situ dia kurang nyaman atau bagaimana, akhirnya down mentalnya, mungkin downnya dari situ. Bahkan kalau keseharian enggak sesuai gitu dengan keseharian. Makanya tuh gimana ya, coba mungkin dari yang lain gitu. Oke. Berarti anak itu mengalami perasaan down ya karena dia tidak didampingi oleh pembinanya. Memang karakter anak itu sangat unik. Jadi kesiapan mental itu perlu untuk kita siapkan. Nah, menurut Bunda sampai detik ini
apakah sistem yang sudah berjalan itu sudah mengalami berapa tingkat keberhasilannya dan apa sih kekurangan atau kelebihannya selain faktor mental yang down. Bisa Bunda ceritakan lebih detail mungkin? Kalau selama ini itu secara global ya, secara global itu untuk Kenapa? pembinaan ya, jam-jam dari pembinaan waktu pembinaan itu Oke, waktu pembinaan. dari pengalaman itu waktu pembinaannya kurang satu karena pengalaman dari kebijakan dari kepala sekolah yang dulu itu untuk pembinaannya itu tidak diizinkan di waktu pembelajaran. Nah, sedangkan kalau kita buat di luar waktu pembelajaran, kondisi anak kayak tidak memungkinkan. Misalnya waktu pulang sekolah kita selesai pembelajaran jam 12. Nah, setelah jam 12 untuk pembinaan anak kayaknya tidak nurut. Karena apa? Anaknya juga harus ngikuti makan, ngikuti ngaji, belum lagi dia juga butuh istirahat pasti kan. Terus makan siang kan gitu. Nah, dari situ waktu kita terbatas. Ya, mungkin dari kebijakan dari KS juga itu juga menentukan menurut saya seperti itu. Jadi kita butuh waktu juga untuk persiapan. Ya mungkin kan tanpa persiapan cukup ikut iya tiba-tiba hadir di dalam lomba tanpa persiapan apa-apa mungkin. Nah, itu yang terbatas. Dari situ juga kondisi ya kerjakan itu, terus kerjasama juga kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Paling enggak kan siapa yang lebih luang itu misalnya ada guru yang lain yang punya jam kosong. Nah, dia kan bisa juga sebenarnya karena kan kemampuan setiap orang itu juga ada sama aja, kita bisa berkolaborasi di situ. Oke. Berarti ada kebijakan KS yang tidak tepat pada saat waktu pembinaan, begitu nggih? Terus ya, itu yang kurang. Itu salah satu poin utama. Tapi ada poin selanjutnya yang Bunda pengenkan, yaitu apa tadi bersama teman-teman tadi? Ya, untuk berkolaborasi itu kan? Kolaborasi bersama teman-teman. Nah, tentunya kolaborasi itu juga tidak mudah. Nah, perubahan apa yang bisa Bunda lakukan ataupun KS lakukan untuk membuat perubahan itu dari segi kolaborasi ataupun dari segi kebijakan KS itu? Bunda pengennya seperti itu. Terus apa yang bisa diupayakan? Yang diupayakan ya paling enggak itu KS-nya kan bisa pemahaman kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk persiapan itu kan bukan hanya dari segi material aja, tapi kan mental juga perlu. Jadi ya mungkin karena segala sesuatu kan memang ada segi positif dan negatifnya. Kita juga berkelas, otomatis kan kalau kita melakukan pembinaan di jam-jam pembelajaran, otomatis kan korbannya biar anak yang kelas juga. Jadi intinya sih sebenarnya di komunikasi ya kayaknya ya. Ya makanya itu harusnya kan kita komunikasikan, kita kolaborasikan. Kalau memang dari pembinaan itu
Tidak bisa. Harusnya kan kita kolaborasi dengan digantikan oleh teman yang lain. Nah, itu kan juga paling tidak kepala sekolah kan bisa mengalokasikan siapa yang luang waktu itu. Dia kan juga Iya. bisa membuat suatu perintah kan instruksi. Nah, Benar. kalau kita yang menginstruksikan kita sejawat. Iya, benar Kan? sekali. Nah, itu kan juga kebijakan dari kepala sekolah juga. Iya, benar sekali. Jadi Jadi kan makanya peranan penting itu sebenarnya juga ada di kepala sekolah. iya, untuk dalam kebijakan untuk membuat sebuah kolaborasi yang apik itu memang tidak bisa tumbuh dari bawah, tapi di suatu lembaga itu memang perlu tumbuhnya dari atas, dikondisikan secara terstruktur yang baik, yang apik, sehingga kebijakan yang diambil ataupun program-program yang apapun yang dikerjakan itu bisa menjadi berhasil. Jadi menurut Bunda, jika saya punya poin nih, nilainya 1 sampai 10 dari yang Bunda pengenkan itu dari segi KS kan ya, dari segi KS sehingga berimbas ke kolaborasi yang baik sehingga prestasi siswa mengangkat, itu kira-kira peluang keberhasilannya itu berapa kalau dari segi KS saja? Kalau dari KS, karena dia juga punya peranan penting, juga merupakan peranan penting. Paling enggak itu ya di atas 5, 8, bisa 9, 8. Karena apa? Karena dia itu yang yang mengatur kan, mengalokasikan gimana dia memetakan kebutuhan menyesuaikan dengan kondisi. Ya kan? Dia kan yang memetakan. Kita kan cuma kita mengajukan, kita mengkomunikasikan, ya kan? Nah, solusinya gimana? Akhirnya kan yang membuat instruksi dan memetakan itu ini harus seperti ini, kan itu juga harus kebijakan dari KS. Betul. Nah, makanan penting kan di situ. Kita juga bertindak. Kalau di situ tanpa pemetaan dari KS, kita nggak berani gerak kan? Oke, Bunda. Pertanggung jawabannya di situ. Sebagai penanggung jawab KS. Oke. Jadi menurut Bunda poin ini sangat penting ya. Oke. Kapan bisa ya kapan harus dilakukan itu? Ya, paling enggak kalau beberapa bulan, biasanya U2SM itu di bulan November kan ya. Tokohnya mungkin paling kali ini sekitar 2 bulan sebelum atau minimal sebulan sebelumnya itu kita sudah melaksanakan. Jadi kita buat tes awal untuk anak-anak, siapa yang mampu untuk itu dari segi fisik dan mentalnya, kemudian baru kita lakukan pembinaan. Jadi pembinaan itu diawali dari situ, ya awalnya dari pemetaan kepala sekolah juga. Jadi dikomunikasikan dengan kepala sekolah, paling tidak kan tahu duditnya untuk kegiatan itu kan info dari kepala sekolah. Nah, oke Bunda, di ujung sesi ini apa yang bisa Bunda dapatkan sih dari pembicaraan kita, poin-poin penting yang bisa kita garis besar? Mungkin Bunda tadi sudah ngomong, sudah enak ngobrol. Segi apa yang menurut Bunda itu paling urgent? Selain tadi KS kan ya, dari apa yang sudah kita bicarakan itu apa? Iya, ternyata di situ ya. Setelah dari apa yang diobrolkan ini tadi, kita bisa menyimpulkan itu intinya yang pertama itu ya kebijakan dari KS untuk menginstruksikan siapa yang menghina,
Terus terjalinnya kolaborasi itu juga atas dasar apa ya, fasilitas dari KS kan juga Iya. untuk memfasilitasi kita untuk berkolaborasi dengan sejawat. Kemudian kita juga kolaborasi dengan sejawat itu menentukan personilnya, Iya, personil atau betul. jagonya yang akan kita kirim. Mungkin itu. Iya, berarti Solusinya dan melakukan pembinaannya dengan ancang-ancang waktu dan waktu yang lebih awal, mungkin kita curi dari situ. Terus Oke. satu lagi, Hmm. Oh iya. Oke Bunda, eh, seru sekali ya pembicaraan kita hari ini. Rasanya enak, rasanya plong. Semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi soal sekolah dengan dari hati ke hati, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa membawa dampak baik buat sekolah kita, buat anak didik kita. Baik, sampai jumpa kembali Bunda. Nanti kita ketemu lagi. Oke, dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Baik, sehat Bunda. Ya sedikit agak crowded sih kepalanya. Stres mikirin lembaga ini Bunda. Ada yang perlu kita bahas-bahas nih. Temanya apa sekarang? Ada yang perlu disampaikan? Iya sih, sebenarnya mikir lembaga ini kok ya pusing ya Bunda. Entah apa yang salah di lembaga kami. Kami merasa sudah melakukan hal yang sudah terbaik deh, sampai kami memiliki nama prestasi yang baik. Tapi bom, ketika ada penerimaan siswa baru, ternyata kami belum cukup untuk bisa mengambil hati para wali murid untuk menitipkan putra putrinya ke sekolah kami. Nah, itu yang jadi stresnya saya. Itu ya. Kalau menurut saya dari situ kita kan pengaruhnya dengan penyajian kita selama penyajian kita yang di sekolah, mungkin kita juga bisa tahu nih apa yang kita sajikan untuk antara pelayanan, antara fasilitas, gimana ya? Apa Anda tahu atau bisa paling tidak kita tahu kelemahan dan kelebihan dari kita itu, kelebihan dan kelemahan dari yang ada di sekolahnya Bunda itu gimana? Kan dari situ. Jadi kalau Bunda tanya kelemahan ataupun kelebihan, ya pasti ada lah Bunda. Kalau kita bicara kelebihan dulu deh. Kelebihan dari sekolah kami memang yang bikin kita shock kemarin itu karena ketika FLS 2M kita borong sampai ke tingkat kabupaten, bahkan di kabupaten kita juga masih borong. Terus kita menjadi target atau catatan lah bagi sekolah-sekolah besar bahwa Pager 2 itu punya bibit, punya potensi untuk guru-gurunya, untuk siswa-siswanya. Tapi itu tidak cukup gitu loh Bunda. Kelebihan itu tidak cukup. Kemudian kami mempunyai kolaborasi yang cukup apik dari segi tatanan, kedisiplinan, KS, komunikasi, itu saya rasa sudah cukup bagus.
terus dari segi guru-gurunya, talentanya gurunya itu juga saya rasa juga bagus. Tapi kita juga punya kekurangan sih Bunda. Kalau saya melihat kami kurang punya komunikasi yang bagus dengan warga di sekitar. Mungkin itu yang menjadikan kami itu tidak bisa menambah murid lebih banyak lagi. Kurang bisa menarik hati mereka. Padahal sudah banyak upaya juga yang sudah kita lakukan. Faktor apa ya? Kalau saya kira kurang komunikasi sama dengan Itu wali murid ataupun masuk di kelemahan. Masuk di kelemahan yang berarti kekurangannya dari sekolah itu nih untuk apa namanya, untuk menjalin komunikasi dengan sekitar. Iya benar. Jadi kita berusaha untuk membangun komunikasi itu sejak dari awal-awal, membangun komunikasi dengan wali murid yang baru, calon wali murid yang baru melalui menunjukkan diri kita, siapa kita kepada wali murid baru di TK, dan juga membuat poster-poster besar bahwa ini loh pagar 2. Tapi itu masih kurang gitu loh Bunda. Rasanya itu masih belum cukup mewakili bagaimana caranya menarik hati mereka. Itu masih belum. Bahkan kita itu sampai membuat sebuah konten yang menunjukkan kebersamaan kita, kasih sayang kita, bahwa di sini loh anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Itu sering kali kita lakukan. Komunikasi itu sangat pesat, tapi saya sadar sih wali murid itu adalah aset atau iklan berjalan bagi semua lembaga, ya tidak luput juga dengan lembaga saya. Jadi sedikit aja kita membuat sebuah kesalahan, maka iklan berjalan dengan sangat cepat. Humor langsung menyebar. Sehingga pasti itu juga membawa dampak buruk, juga dampak baik. Itu. Ya gitu, itu dari segi kelemahan dan kelebihan. Bagaimana pelayanannya? Yuk, pelayanannya itu sudah ditunjukkan kan ya, penuh dengan kasih sayang berarti kan ya. Sudah buat anak-anak nyaman, ya kan? Sudah buat anak-anak kerasan di sekolah. Sudah benar. Dari segi bagaimana dengan fasilitas? Nah, fasilitas physically, secara fisik kami sudah berbenah. Terus kalau program satu tahun ke belakang memang benar program yang kami lontarkan ke anak-anak tidak tersusun dengan baik, tidak tersusun dengan rapi di awal pembelajaran. Jadi sifatnya seperti surprise atau apa ya? Sifatnya itu dadakan. Nah, belum terorganisir ya. Iya betul. Jadi sehingga outputnya itu tidak bisa 100% karena memang tidak kita persiapkan dengan bagus untuk program itu. Nah, itu mungkin. Dari situ kan kita bisa mengambil apa, kita bisa mengambil kesimpulan kan, bisa. Nah, kita sudah tahu kelemahan, kelebihan kita, otomatis kan apa yang kita tonjolkan kan dari kelebihan kita kan ya. Betul. Dan kita pelayanan kita itu sudah kita tonjolkan untuk mendapatkan apa ya, untuk membuat mereka percaya bahwa kita itu bisa untuk
untuk mendidik dan membimbing dari generasi-generasinya masyarakat yang ada di sekitar sini gitu. Nah, dari kelemahannya itu yang perlu kita perbaiki lagi. Rencananya, kira-kira bagaimana kelemahan itu supaya kita bisa lebih baik lagi itu bagaimana? Karena dari yang lain kan sudah bagus kan, fasilitas sudah dibenahi, gitu kan. Kemudian kelebihan-kelebihan untuk apa itu dari segi prestasinya sudah hebat. Kemudian pelayanannya sudah bagus buat anak-anak nyaman, ya kan? Jadi Budaya positif sudah. Nah, dari sini bagaimana ya untuk kelemahan-kelemahan yang tadi sudah itu kira-kira gimana rencananya? Rencananya kami akan melakukan komunikasi dengan wali murid baru, yang calon baru. Itu kita bangun mulai dari sejak dini dengan cara sosialisasi ke TK-TK, kemudian menata program di dalam sekolah itu secara terstruktur, menjaga kolaborasi kami, komunikasi kami, kemudian kami juga ingin sekali melakukan komunikasi dengan wali murid yang sudah ada ini, karena dia aset bagi saya ya, bagi kami. Mereka itu ibaratnya saya bilang iklan berjalan, maka kami harus membuat komunikasi yang apik, dibantu oleh komite, karena terus terang memang komite selama ini kurang berjalan dengan baik. Jadi seperti sekolah itu berjalan sendiri. Jadi pemegang peranan penting. Iya betul. Karena notabene guru-guru di kita memang bukan penduduk asli di sini. Jadi kami butuh merangkul warga setempat yang asli sehingga bisa menunjukkan jati diri kami melalui komite itu. Itu rencananya. Oke. Ya, betul. Jadi saya juga sependapat banget sih dengan Bunda ya itu ya. Soalnya peran penting itu ada di masyarakat sekitar. Ya, terutama pemangkunya itu komite. Apalagi kalau ada paguyuban. Nah, itu kita sangat perlu menjaga komunikasi di situ. Oke. Jadi apa ya, kolaborasi lagi tapi dengan masyarakat sebagai iklan berjalan tadi. Jadi penyampaiannya ke yang lain ini loh, SD Pagar 2 itu punya keunggulan yang lebih dari yang lain gitu. Jadi ketertarikan masyarakat, kepercayaan untuk menitipkan anak-anaknya masuk di SD Pagar 2 kan itu yang kita buat. Jadi dari sini kita bisa simpulkan rencana tindakan yang akan dilaksanakan dari waktu, terus poin-poinnya mungkin itu. Kalau dari segi waktu urgensi Bunda, kalau menurutku kita harus bergerak dengan cepat, dimulai ya dari tahun ajaran baru, agar ketika 1 tahun ini masa perbaikan diri kita dan di tahun depan itu sudah mendapatkan hasil. Poin-poin programnya juga sudah ditata dengan baik sehingga prestasi siswa itu tidak menurun. Jadi guyup kolaborasi dengan warga sekolah dan juga dengan wali murid itu tertata dengan baik.
itu secepatnya ya di awal pelajaran baru ini. Menurut saya begitu. Karena kalau kita terlambat sedikit aja waktu terus berjalan gitu. Betul. Oke. Berarti kan sudah kan ya. Berarti kita ada sedikit pencerahan. Mm-mm. mulai start untuk Kerja keras. pelaksanaan. Iya betul, kerja keras. Intinya kita harus komunikasi. Betul. Mm-mm. Oke. Iya betul, dari apa yang kita bicarakan ini poin pentingnya memang komunikasi ya. Kita nggak bisa melakukan sesuatu tanpa komunikasi yang baik, terstruktur, Betul. karena yang kita jalankan bukan diri kita, tapi ini sebuah lembaga yang menyangkut banyak orang. Ya, Menurut suatu organisasi. iya, Betul. menurut saya sih begitu. Jadi Oke, tapi kita butuh saling mensupport. iya betul. Iya benar. Gitu. Intinya di situ berarti ya Bismillah kita laksanakan, semoga bisa berhasil untuk selanjutnya dan bisa dipertahankan untuk seterusnya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bunda atas bantuannya hari ini. Ngobrol hari ini benar-benar memberi pandangan ke saya apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.